Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lamira Yeri Ramala pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep kepemimpinan atau yang sering disebut dengan leadership. Membahas tentang kepemimpinan, di sini muncul istilah kepemimpinan atau pemimpin disebabkan karena ada 3 faktor yang mendasarinya. Yang pertama, teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan, tidak dibuat, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya, memang ketika seseorang lahir itu diyakini atau membawa sifat-sifat kepemimpinan meski memang tidak semua orang memiliki itu. Kemudian, dalam teori genetis ini ada kondisi di mana seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya, dalam garis keturunan suatu kerajaan, maka putra seorang mahkota yang dilahirkan oleh seorang permaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan teori genetis. Nah, teori kedua yang mendasarinya yaitu disebut dengan teori sosial. Menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain yang tidak dilahirkan tetapi didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Kemudian, siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dan dari garis keturunan manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Dan teori yang terakhir yaitu teori yang ketiga yang mendasari ini yaitu disebut dengan teori ekologi, di mana teori ini mengkombinasikan kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial yang menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin suatu saat nanti jika secara garis genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan dan sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill pengetahuan, wawasan pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil dan mampu menjadi seorang pemimpin. Nah, artinya di sini satu garis genetis saja tidak mampu membuat seseorang layak menjadi pemimpin. Kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat-sifat lahiriah kemudian disempurnakan secara harfiah, maka ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi ini. Nah, sekarang kita maksud ke dalam apa sih sebenarnya konsep dari kepemimpinan ini. Dari sudut pandang para ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan, di sini saya mengambil 3 pengertian kepemimpinan. Yang pertama ada menurut Hartwig menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik
kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpinnya agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian ada pendapat kedua dari Siagian dan Sutarto yang mengatakan bahwa pemimpin merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada menurut Franklin yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis sosial yang memang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi ada 3 syarat umum yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ia ingin menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, kekuasaan, yang kedua, kewibawaan, dan yang ketiga, kemampuan. 3 hal utama ciri-ciri yang baik bagi seseorang yang bisa menjadi pemimpin. Yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Artinya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks hubungan sosial. Yang kedua, kecakapan berpikir abstrak. Artinya adalah seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas dan inteligensi yang tinggi. Ciri yang ketiga, keseimbangan emosional. Artinya, seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan. Maka, seorang pemimpin harus memiliki stabilitas emosi yang sangat baik. Baik teman-teman, beralih kita ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai kepemimpinan informal dan formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya. Sifatnya resmi untuk memangku satu jabatan atau kedudukan dalam satu organisasi yang jelas dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin formal: yang pertama, dia ditunjuk oleh yang berwenang. Yang kedua, mempunyai dudukan atau mendapat dukungan dari organisasi formal. Yang ketiga, mempunyai atasan. Yang keempat, harus memenuhi berbagai persyaratan formal seperti memiliki sertifikat, memiliki ijazah, dan memiliki pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin. Suatu bentuk penghormatan yang biasanya diberikan
karena ia mempunyai kelebihan sebagai pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis atau perilaku suatu kelompok atau banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Ciri-ciri dari pemimpin informal ini adalah yang pertama, masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin. Yang ketiga, tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutasikan kepemimpinan yang didapatkan dan tidak punya atasan. Nah, masih berhubungan dengan kepemimpinan, mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa kepala dan pemimpin itu berbeda. Pengertian kepala dan pemimpin mengindikasikan dua hal yang kompleks yang tidak sama. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor dari jabatan yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan pemimpin, seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok. Dan untuk kelancaran tugasnya diberikanlah hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan. Nah, apa sih persamaan dan perbedaan dari kepala dan pemimpin? Persamaan kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang yang dipimpin. Dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Tetapi perbedaannya adalah, kita membahas mengenai perbedaannya. Yang pertama, kepala diangkat oleh instansi dan kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tetapi dipilih oleh mereka yang terlibat, justru mereka yang sekarang menjadi karyawan atau anak buah. Kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan, sedangkan pimpinan kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang dipimpin. Ketiga, kepala tanggung jawabnya ke atasan, sedangkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap atasan juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka yang dipimpinnya. Jadi, kepala hanya bertanggung jawab ke atasan, tetapi yang namanya pemimpin, ia bertanggung jawab kepada atasan sekaligus kepada mereka yang dipimpinnya atau disebut dengan karyawan. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam bagian terakhir pada materi ini, yaitu pendekatan kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan sifat. Diawali dari satu pemikiran, faktor turun-temurun, bahwa yang namanya pemimpin itu didasarkan dari garis keturunan. Kemudian dikembangkan adanya teori baru di mana bahwa pemimpin itu diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan perilaku, adalah
Kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses yang memimpin. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan kontingensi. Dikenal dengan satu yang terbaik. Artinya adalah bahwa untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan terpadu, yang memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.